Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggotanya terdiri dari yang pertama Suhardi, kedua Fahmi, ketiga Taufani, keempat Rahmat, kelima Yeni Susanti, dan keenam adalah Agus Lusmanto. Kami akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 1.3 Kanvas Bagja. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Visi kelompok 2. Visi kami adalah sebagai pendidik, saya harus mewujudkan peserta didik yang unggul dan berkarakter dengan menuntun segala kekuatan kodrat untuk anak memiliki profil pelajar Pancasila serta kompetensi abad 21. Adapun kami mengharapkan mimpi kami para peserta didik yang pertama menjadi pribadi yang religius, berkarakter, yang kreatif, mandiri, dan kritis. Kemudian warga yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dengan berkontribusi secara kreatif, gotong royong, dan kasih sayang. Yang ketiga adalah insan yang merdeka, yang mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain, serta berani mengambil tanggung jawab untuk menciptakan keselamatan dan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri maupun sesama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami membuat gambaran mental prakarsa perubahan. Adapun A-nya adalah awal atau aset, adalah kemampuan anak mengakses sumber belajar dari internet menjadi modal awal dalam mengeksplor kreativitas anak. Kemudian T-nya tantangannya mengarahkan kebiasaan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, sehingga anak menjadi lebih kreatif, adaptif, dan inovatif dalam hal menggali ide dan opini yang sesuai dengan perkembangan zaman. A-nya adalah aksi, membantu dan menuntun anak untuk belajar. Yang pertama, membuat program belajar yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, mengkreasikan ide dan kreativitas anak. Kemudian atap, P-nya pembelajar. Pembelajarannya adalah anak paham mengapa mereka perlu. Yang pertama, menjadi kreativitas yang kolaboratif sebagai modal beraktivitas. Yang kedua, anak paham menjadikan pribadi yang unggul, yaitu pribadi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran interaktif yang berpihak kepada murid. Kanvas Bagja kami adalah yang pertama adalah B. B adalah buat pertanyaan utama atau define. Adapun pertanyaannya adalah dari Kanvas Bagja kami, yaitu prakarsa perubahan mewujudkan pembelajaran interaktif yang berpihak kepada murid, adalah pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran yang pembelajaran interaktif yang berpihak kepada murid. Yang pertama, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Guru memahami tugasnya dalam proses pembelajaran. 2. Guru memiliki perencanaan pembelajaran interaktif yang dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Guru memiliki data tentang karakteristik murid. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dengan rekan guru. Yang kelima, guru merefleksi kegiatan pembelajaran. Keenam adalah menyiapkan media dan alat peraga pembelajaran. Nah, yang bagian A-nya adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya adalah mengapa harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Program apa yang bisa diusulkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yang pertama adalah tindakannya atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah 1. Melek teknologi informasi terkait kebutuhan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, kepala sekolah adalah faktor terpenting terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan guru merupakan aktor utama terlaksananya prakarsa tersebut, maka guru harus membuat rencana dalam bentuk proposal kegiatan. Membuat program cinta. C-nya adalah cari tahu
siapa murid? I-nya interaktif dalam pembelajaran. N-nya nampakkan mimpi masa depan. T tuntun dengan nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian A-nya apresiasi apa yang telah dilakukan. Ini adalah program cinta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah G dari Bagja. G-nya adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika sekolah melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa karena disajikan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Bagaimana ekspresi kebahagiaan murid saat proses belajar langsung? Kemudian yang ketiga pertanyaannya, meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid menjadi apakah? Kemudian yang keempat, apa yang dirasakan guru jika terjadi perubahan yang signifikan pada motivasi dan hasil belajar murid dikarenakan perubahan cara mengajar dan mendidik guru di kelas? Yang kelima, bagaimana dampaknya bagi sekolah ketika pembelajaran berpihak kepada murid menjadi praktik baik bagi guru? Yang kedua adalah meningkatkan kualitas guru dalam mendidik dan mengajar karena upgrade ilmu dan upgrade diri untuk profesional dalam bidangnya. Kemudian bagaimana dampaknya, yaitu membesarkan nama baik sekolah sehingga meningkatkan peminat masuk dalam penerimaan peserta didik pada tahun ajaran baru. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam perencanaan tersebut? Peran aktif dari semua warga sekolah, baik guru maupun murid. Semua guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pertanyaan kedua, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Dengan menerapkan konsep pendidikan menurut KHD dan berpedoman pada visi sekolah, mengutamakan kebutuhan siswa sesuai dengan perkembangan zaman dan menciptakan pembelajaran yang pakem, gembrot. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Gembrot ini adalah gembira berbobot. Kemudian yang ketiga, metode apa yang dipakai untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Dengan metode inovatif disesuaikan dengan materi pelajaran masing-masing muatan pelajaran. Yang terakhir adalah A dari Bagja adalah atur eksekusi. Siapa yang terlibat dalam mensukseskan program cinta? Tim kerja panitia, yaitu kepala sekolah, guru yang dibentuk oleh kepala sekolah. 2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program cinta? Kepala sekolah sebagai penanggung jawab keputusan untuk melanjutkan setelah melihat observasi dari hasil kegiatan program cinta. 3. Apakah program cinta dapat dilaksanakan secara rutin? Program cinta dapat dilaksanakan 1 minggu sekali. Pertanyaan keempat, dapatkah program cinta dikembangkan dengan melakukan kolaborasi pada sekolah lain? Panitia dapat mengundang sekolah lain pada saat melakukan program cinta. Demikian Bapak Ibu sekalian, kanvas Bagja yang telah kami susun yang terdiri dari B, A, G, C, A. Inilah merupakan sebuah fondasi kami dalam merancang visi serta program yang kami lakukan agar pembelajaran dapat berpihak kepada murid. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.